Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tebing tinggi di atas gunung Merapi. Hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tidak bisa diulangi. Mari kita mulai saja acara ini. Mari sama-sama kita ucapkan puji beri syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kami kepada Bapak Kepala Senat Negeri 1 Tanah Jawa. Penghormatan kami kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah berhadir di ruangan ini, serta rekan-rekan CGP yang masih semangat luar biasa. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan paparan destinasi dari Ibu Rosmawati tentang budaya positif. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan badan dan pikiran sehingga dapat berkumpul pada acara yang berbahagia ini. Tak lupa pula salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam dunia sampai ke alam yang penuh ilmu pengetahuan, yang penuh dengan iptek seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baik, pada kali ini terima kasih sebelumnya untuk waktu dan kesempatan. Saya akan melakukan ataupun berbagi sedikit ilmu pengetahuan yang saya dapatkan di CGP kepada Bapak Ibu semua tentang budaya positif. Ibu, next. Jadi sebelumnya kita lihat dulu apa itu konsep inti budaya positif. Ya. Konsep inti budaya positif meliputi yang pertama perubahan paradigma positif, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol tubuh, dan keyakinan kelas. Jadi kesemua hal ini saling berkaitan antara satu sama lain yang nantinya akan menciptakan sebuah disiplin positif yang baik untuk siswa. Baik, berikutnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Kita lihat tentunya sudah kita ketahui sebelumnya sedikit banyak bahwasanya pembelajaran dengan paradigma baru itu meliputi yang pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ya, semua ini tergolong ke dalam profil pelajar Pancasila. Yang diharapkan nantinya siswa kita mampu menerapkan enam macam paradigma ini yang akan menghasilkan siswa-siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Oke, next Ibu. Kita lihat miskonsepsi tentang teori kontrol. Itu gambar pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Ya. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terakhir ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu adalah gambaran ilusi-ilusi yang mungkin seringkali kita terapkan di lingkungan kita sekarang ini. Namun seiringnya berjalannya waktu,
harus kita mulai dari diri sendiri. Jadi sebelum kita merubah orang lain, otomatis kita harus merubah diri sendiri, merubah paradigma tentang yang kita yakini sebelumnya menjadi sesuatu yang baru yang bernilai positif. Oke, itu next. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi di sini bisa kita lihat meliputi keterampilan hidup, petunjuk hidup, dan beberapa nilai-nilai yang lainnya. Oke, next Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Jadi kita lihat dulu apa itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Berarti di sini kita lihat kebutuhan dasar manusia itu nanti ada beberapa poin ya. Ada antaranya next Ibu. Ada penguasaan, ada kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, dan bertahan hidup. Jadi kelima poin ini itu saling berhubungan. Di mana jika salah satunya itu merasa ada yang tidak tersalurkan, tidak tersampaikan, maka itu akan nampak dari tindakan siswa nantinya. Ya, misal di penguasaan. Penguasaan itu berarti skill. Siswa tersebut punya skill. Kalau kita punya skill, otomatis kita pasti percaya diri, gitu ya, karena kita mampu seperti itu. Penguasaan itu berarti skill. Siswa tersebut punya skill. Kalau kita punya skill, otomatis kita pasti percaya diri, gitu ya, karena kita mampu seperti itu. Baik, Ibu silakan next. Motivasi perilaku manusia. Itu ada beberapa motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini motivasi. Sebelumnya ada yang ingin berkomentar apa itu motivasi? Apa itu motivasi? Saya bos, ya. Motivasi menurut saya adalah dukungan ataupun keinginan ataupun alasan kita untuk melakukan sesuatu. Oke, berarti keinginan ataupun dukungan ya dalam melakukan sesuatu. Jadi di sini motivasi perilaku manusia itu nanti ada 3 poin di sini. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan. Berarti salah satu motivasi kita melakukan sesuatu ataupun melakukan pembelajaran, berarti kita menghindari ketidaknyamanan, ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Di sini kalau poin yang kedua mendapatkan imbalan, saya rasa ini juga kurang baik ya kita terapkan dalam dunia pendidikan, karena nanti kesannya siswa itu matre, ya, ada penghargaan, ada sesuatu, ada iming-iming seperti itu ya. Kemudian yang paling cocok kita terapkan di sini itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti mereka bisa menunjukkan integritas mereka, ya, kemampuan mereka itu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Dan next Ibu. Konsep disiplin dengan integritas gagal. Di sini ada hukuman, ada penghargaan. Oke, sebelumnya saya tanyakan dulu, apa perbedaan antara hukuman dan penghargaan? Hukuman ketika membuat kesalahan, penghargaan diberikan ketika memiliki Prestasi. Ya, berarti hukuman itu diberikan ketika dia punya kesalahan, sedangkan penghargaan ketika dia punya prestasi, gitu ya. Berarti di sini 2 hal ini bisa kita bedakan ya. Berarti mana hukuman, yang mana penghargaan. Baik, next Ibu. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini ada konsekuensi dan restitusi. Kita lihat apa itu konsekuensi. Konsekuensi itu dia bisa berupa penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi di sini konsekuensi itu berarti suatu aturan yang kita buat bersama siswa yang nantinya diharapkan akan sama-sama kita jalani dan kita lakukan sebagaimana mestinya. Ya. Kemudian untuk restitusi
di restitusi ini nanti kita seorang guru diharapkan mampu menjadi penenang gitu kepada siswa. Ketika dia mengalami kasus, kita bisa menyelesaikan kasus tersebut dengan kepala dingin, dengan pemikiran terbuka, sehingga tidak menekan siswa, ya. Baik, lanjut Ibu. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Di sini kita lihat dulu pengertian restitusi. Ada yang sudah pernah dengar Ibu di sini? Ada yang pernah dengar apa itu restitusi? Di sini? Ada yang pernah dengar apa itu restitusi? Belum ya? Ya, sama dengan saya sebelumnya. Saya sebelum di CGP juga masih sama seperti Ibu. Kita belum mendengar namanya pendekatan restitusi. Tetapi setelah beberapa bulan di CGP kita mendapatkan ilmu baru dengan adanya restitusi. Berarti kita lihat dulu pengertian restitusi di sini, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi artinya restitusi ini sebuah pemecahan masalah di mana nanti di dalamnya memuat beberapa tahapan yang hasilnya akan berdampak bagi siswa tersebut. Oke, next Ibu. Silakan next. Baik, kita lihat di sini 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, kita lihat sekilas kalau penghukum itu berarti dia setiap tindakan kesalahan siswa itu selalu dengan menghukum. Ya, kalau pembuat rasa bersalah, jadi dia berkata dengan intonasi yang membuat siswa itu merasa bersalah. Kemudian kalau teman berarti sebagai teman, namun nanti ada sisi-sisi negatifnya yang wajib kita telusuri kembali. Kemudian sebagai pemantau, di sini dia akan bertindak seperti pemantau, ya, akan melihat sejauh mana proses siswa tersebut. Kemudian yang paling tepat kita lakukan adalah sebagai manajer. Jadi manajer adalah posisi yang paling penting ataupun pendidik yang sangat diidam-idamkan. Next Ibu. Oke, next. Oke, kita lihat keyakinan kelas. Sebelumnya Ibu sudah pernah kita buat ya keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Sudah ya. Apa itu keyakinan kelas? Menurut menjawab apa itu keyakinan kelas? Ya Bu, keyakinan kelas itu kesepakatan bersama antara siswa dengan guru di dalam kelas, tapi dengan wali kelasnya untuk menciptakan suatu hal yang nyaman ketika dalam proses pembelajaran. Oke, berarti ada kesepakatan ya, bukan satu pihak, ada kesepakatan antara siswa dengan guru sehingga menghasilkan suatu aturan-aturan ataupun keyakinan-keyakinan tertentu. Oke, next Ibu. Dilanjutkan. Baik, kita lihat tentang segitiga restitusi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini untuk segitiga restitusi itu meliputi 3 tahap. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kepada peserta didik. Mungkin sekian dari saya. Untuk sesi berikutnya saya serahkan kepada moderator. Mana tepuk tangannya para guru? Baru saja kita mendengarkan paparan dari Bu Rosmawati. Sekarang kita buka acara saling sharing, saling berbagi. Ya, adakah Ibu-ibu? Oke, Ibu Siti Adilan Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya hanya ingin sedikit menambahkan saja, menanggapi tentang segitiga restitusi tadi ya. Jadi di sini yang saya dapatkan adalah restitusi adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Nah, tindakan ini juga merupakan tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan lebih fokus pada karakter, bukan tindakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
dipaparkan oleh Ibu Siti Atila Gusti. Adakah Bapak Ibu yang lain yang mau memberikan tanggapan atau masukan? Oke, terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang telah berhadir di ruangan ini. Terima kasih untuk Bu Rosmawati sebagai pemaparan materi pada kesempatan ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Saya akhiri. Assalamualaikum